Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahyu Jayanto di channel Kabar Wahyu. Ini saya bersama Ketua KPU Demak Pak Bambang Setia Budi di ruangan tempat debat publik. Jadi setengah jam atau 1 jam sebelum debat publik pertama, pasangan calon bupati dan wakil bupati Demak di Amantis Convention. Terpaksa kami pindah tempat karena di kami ini untuk cari tempat yang agak sepi. Pak Bambang, barangkali ada beberapa pertanyaan dari banyak masyarakat tentang kaitan pemilihan bupati dan wakil bupati ini periodenya kok 2020-2024. Sebenarnya bagaimana Pak? Ya, terkait periode 2024 sebenarnya ini bagian dari keputusan yang memang secara tegas sudah diatur di dalam Undang-Undang 10 tahun 2016 di pasal 201 pasal 2 ayat 7 memang mengatur menjelaskan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wali kota yang dipilih dalam pilkada serentak 2020 menjabat sampai tahun 2004. Jadi secara tegas di undang-undang yang sifatnya sudah lex spesialis yang mengatur tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota secara langsung memang sudah mengatur secara tegas berbunyi bahwa yang hasil pemilihan bupati dan bupati pada periode tahun 2020 ini akan menjabat nanti sampai tahun 2024. Karena nanti tahun 2024 pemilih pilkada serentak terakhir. Bagaimana? Ya, kalau kita lihat skema desain dari Undang-Undang 10 tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang 1 tahun 2015 memang desainnya seperti itu. Jadi harapannya pada tahun 2024 nanti akan dilaksanakan pilkada serentak nasional. Jadi pilkada serentak nasional yang itu kemudian tidak ada lagi ada pemisahan antar jadi nanti pemilihan gubernur dan wali kota atau bupati itu serentak secara nasional. Jadi sudah tidak ada pilkada serentak tahap 1, tahap 2, 3 sudah nggak ada. Tapi tidak ada pilkada serentak 2020, 2021, 2022. Ya, nanti 2024 seluruh gubernur se-Indonesia, bupati dan wali kota Indonesia akan melakukan pemilihan serentak secara nasional. Kalau ini kan bisa Jawa Tengah saja misalnya dari 35 kabupaten kota hanya 21 kabupaten. Nah, itu yang kemudian, nah nantinya kalau kita mengikuti desain di Undang-Undang 10 tahun 2016 itu adalah nanti pemilihannya semua akan diserentakkan di tahun 2024. Tidak bareng dengan pilpres ya? Tidak bareng pilpres. Jadi secara tegas diatur akan dilaksanakan pemungutannya di November. Sudah ditegaskan di Undang-Undang 10 di pasal 21 di tahun 2024 akan dilaksanakan pemungutannya di bulan November 2024. Untuk pilpres? Bukan, untuk pemilu. Nah, jadi kalau kita melihat skemanya 2024, kalau ini sekali lagi saya kembali kepada desain di Undang-Undang 10. Jadi kalau mengikuti siklus pemilu 5 tahunan, jadi dan pemilihan itu rata dilaksanakan di bulan April. Di bulan April itu nanti akan ada pemilihan serentak nasional untuk pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Sekali lagi yang saya gunakan adalah kita menggunakan Undang-Undang 7 tahun 2012 tentang pemilihan umum. Jadi sepanjang belum ada perubahan undang-undang terbaru, posisinya desainnya masih seperti itu. Nah, kita masih belum tahu karena beberapa bulan ini sudah ada muncul beberapa konsep desain atas keputusan Mahkamah Konstitusi yang juga akan kemudian merubah mungkin regulasi terkait dengan pemilihan. Konsekuensi dari desain 2024 tidak ada 5 tahun untuk beberapa. Iya. Dan memang kalau dalam sisi masa jabatan itu memang dihitung adalah 5 tahun. Sehingga kemudian akan diatur sisanya menjadi bagian yang tetap akan diberikan haknya oleh
pemerintah. Jadi masa jabatannya calon bupatinya atau bupati terpilihnya tetap 5 tahun. Hanya tetap 5 tahun, tetapi dia di masa pemerintahannya hanya memimpin di seluruh pemerintahan hanya 3 tahun 7 bulan sekitar itu. 3 tahun 7 bulan? Iya, karena Demak ini, AMC Demak itu kan 5 Mei 2021 Bupati dan Wali Kota. Pelantikan tadi? Iya. Pelantikannya? Iya, jadi ini nanti Demak ini kan posisinya Bupati dan Wakil Bupati yang sekarang masih menjabat, beliaunya masih menjabat sampai nanti pada bulan Mei atau 5 Mei 2020. 5 Mei 2020. 2021. Oh, 2021. Ya, 5 Mei 2021. 5 Mei 2021. Nah, kalau yang hari ini dalam pasangan calon bupati dan bupati yang sekarang berkontestasi ini, siapa nanti dalam 9 Desember mendapatkan mandat dari masyarakat Demak dan kemudian posisinya akan kita tetapkan menjadi calon terpilih, mereka akan dan kita akan sampaikan kepada pemerintah, kepada DPR dan seterusnya kepada Kemendagri. Maka proses pelantikannya akan dilaksanakan nanti pada tanggal 5 Mei 2021 di hari yang sama dengan masa jabatan bupati dan masa jabatan bupati habis, kemudian ada pemimpin baru yang nanti akan di hari yang sama. Berarti 3 tahun 7 bulan ya? Iya, kalau hitung-hitungannya begitu. Kalau dimulai dari Mei dan kemudian purna mungkin di November 2024, kira-kira perhitungannya seperti itu. Jadi mungkin akan ada turunan lagi dari peraturan pemerintah atas Undang-Undang 10 ini. Kalau bicara pemungutan November 2024, apakah kemudian akan berakhir di saat itu juga atau di bulan yang lain? Ini nanti pasti ada strategis, ada aturan yang. Tapi sejauh ini aturan yang dipakai masih Undang-Undang 10 tahun 2016 memang mengatur desainnya seperti itu. Ini penting Pak Bambang karena banyak masyarakat yang sebetulnya bertanya loh kok sampai 2024. Pak Bambang, untuk saat ini tahapan apa saja dan yang sedang akan dilakukan nanti hingga tahap pemungutan suara untuk KPU? Ya, untuk Pilgub Demak 2020 proses tahapannya sudah posisi di tahapan kampanye, kemudian tinggal tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Jadi posisinya sudah kalau dari hari H ini sebenarnya tinggal waktunya sudah sangat pendek, sudah hampir tinggal 1 bulan. Jadi Rabu 11 November ini sampai 9 Desember 2020 waktunya tinggal 1 bulan. Kampanye sampai tanggal 5 Desember 2020. Jadi paslon masih punya waktu yang cukup. Kalau kemudian kita hitung hari ini tanggal 11 berarti 19, masih ada 24 hari bagi paslon untuk bisa mengajak, menyampaikan visi misi, meneguhkan para pemilih untuk memilih dirinya nanti menjadi calon bupati dan wali Demak adalah di 24 hari itu. Dan ini menjadi hari ini debat yang pertama menjadi bagian dari fasilitasi KPU Demak untuk para pemilih. KPU terkait masa kampanye di masa Covid ini apa Pak? Ya, kemarin kita sudah melakukan evaluasi terkait dengan evaluasi kampanye di masa Covid ini. Jadi memang ada sesuatu yang berbeda dan ini kemudian harus kita pahami secara bersama-sama terkait dengan situasi pandemi COVID-19 ini. Memang ada beberapa metode kampanye yang itu memang tidak diperbolehkan, sehingga memang yang diperbolehkan hanya metode tatap muka terbatas atau dialog terbatas yang itu sudah diatur di dalam PKPU 13 tahun 2020, dibatasi maksimal 50 orang dan harus jaga jarak, melakukan protokol kesehatan. Itu menjadi bagian yang mungkin berbeda, sehingga orang masyarakat merasa ini ada kampanye atau tidak gitu, karena pikirannya kampanye itu rapat umum. Nah, ini memang tidak ada rapat umum. Kami mendorong ada media daring, ada media sosial, kemudian ada rapat-rapat terbatas itu. Kita dorong para paslon silakan menggunakan metode itu untuk meneguhkan, menyampaikan visi misinya untuk agar para pemilih di Demak benar-benar tertarik dan
meneguhkan pilihannya untuk memilih beliau-beliau. Ini karena waktunya terbatas, Pak Bambang juga harus sudah. Saya ada pertanyaan terakhir, Pak Bambang. Apa yang diharapkan KPU dari debat publik yang akan nanti? Ya, debat publik satu menjadi bagian dari mandat kami sebagai penyelenggara untuk fasilitasi di tahapan kampanye ini agar masyarakat tahu dan memahami visi dan misi para paslon, dan kemudian masyarakat benar-benar bisa debat ini bagian dari sebuah masyarakat untuk bisa melihat para paslon, kualitas para paslon yang kemudian akan menguatkan pilihan mereka, karena apapun yang hari ini yang kemudian tahapan di Pilgub 2020 ada dua paslon yang sedang berkontestasi di Demak, ada paslon nomor urut 1 Dr. Haja Estianah dan Kiai Haji Ali Masun, paslon nomor urut 2 ada Haji Mugiono MH dan Muhammad Badrudin. Kedua paslon adalah putra terbaik di Demak yang masyarakat berhak memilih dari putra terbaik menjadi yang paling terbaik menurut masyarakat. Disinilah adalah bagian dari ikhtiar KPU melalui debat terbuka ini adalah untuk menyuguhkan masyarakat, meneguhkan masyarakat agar punya pilihan secara rasional untuk memilih para pemimpin. Terima kasih, Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap.